Besok saya mau bikin nastar. Nah, sebelum bikin nastar, selai nanasnya dipulung-pulung dulu. Bikin selai nanasnya bisa kita parut, beli nanas terus diparut, dikasih gula, terus dipakai kayu manis. Tapi karena saya nggak mau repot, saya beli selai nanas yang udah jadi merek Doni. Ini saya recommended banget ya, karena saya udah nyoba 2 kali, rasanya pas, cocok dengan lidah keluarga kami. Cuma memang harganya lebih mahal dibandingin kalau kita bikin nanas dari nanas langsung ya. Ini saya beli di online, harganya sekitar 40 ribuan 500 gram. Hari ini kita akan membuat nastar. Kemarin kan selai nanasnya udah kita pulung-pulung ya. Jadi hari ini nggak usah repot mulung lagi. Sekarang kita tinggal buat adonannya. Kita juga udah siapkan loyang buat dipanggang ya. Kita alasi dengan kertas roti. Kalau misalkan tidak ada kertas roti, bisa dipoles pakai mentega. Bahan-bahannya kita pakai terigu yang khusus untuk membuat kue kering ya, namanya kunci biru. Nanti kita tambahkan 1 sendok makan maizena supaya kuenya agak garing dikit ya. Kalau misalnya nggak punya terigu ini, juga pakai terigu segitiga boleh, terigu yang beli dicurah di pasar juga boleh, sesuai kemampuan ya. Terus kita pakai 2 saset susu bubuk, kita tambahkan vanili, gula halus 50 gram. Nah, ini butter ya. Butter terserah mau pakai merek Wisman, Holman, Korman, atau yang murah juga nggak apa-apa. Yang penting harus pakai butter, kalau nggak kurang wangi ya. Nanti butter dicampur dengan bulben ya. Nah, ini ukuran setengah kilo 500 gram, berbanding butter juga 500 gram. Nah, kalau misalkan pakai butternya seperempat 250, bulbennya juga 250, pokoknya 1:1 ya. Nanti kita pakai terigunya cuma 700 gram karena kita pakai resep yang ukuran 500, yang pakai ukuran menteganya 500 gram ya. Nah, kita pakai telurnya cuma kuningnya aja 3 butir. Terus kita juga pakai 2 butir kuningnya aja. Nanti dicampur minyak sayur 1 sendok makan untuk olesan di atas nastarnya. Saya cuma pakai butternya 250 dan mentega bulbennya 250 ya. Jadi totalnya 500 gram mentega. Kita campur dengan susu bubuk 2 saset. Kita campur dengan gula halus 50 gram. Sekarang kita kocok dengan mixer ya. Kocoknya asal aja, jangan terlalu lama. Kocok dengan kecepatan rendah aja. Yang penting asal kecampur rata aja, jangan terlalu lama. Kalau gula halus, susu bubuk dan menteganya udah tercampur rata seperti ini, kita masukkan kuning telur 1 persatu. Dikocok dengan kecepatan rendah.
pakai vanila ya, sedikit aja, cuma untuk wangi. Kita masukkan terigunya. Kita kalau pakai terigu ini udah nggak usah di saring lagi ya, karena ini udah halus. Kecuali kalau beli terigu curah harus disaring. Kita aduk dengan spatula. Oh ya, tadi kan yang adonan mentega sama telurnya dikocoknya dengan mixer ya, dengan kecepatan rendah, jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti begitu nastarnya dipanggang dia melar, jadinya kurang bagus ya. Yang penting asal kecampur rata aja. Dan kalau kita masukin adonan terigunya nggak usah pakai mixer, pakai spatula aja diaduk. Ini nanti saya mau pakai terigunya kurang lebih 700 gram, kurang lebih ya, 700 gram. Pakai tepung maizena 1 sendok aja, supaya adonannya agak garing sedikit ya. Ini kan 1 kantong isi sekilo, kita pakainya 700, 300-nya kita sisain ya. Saya ini pakai spatula nggak kuat ya, kita pakai tangan aja sebentar, asal bisa terbentuk. Saya ngebentuknya pakai ini ya, yang buat bikin koktail, yang besarnya. Kalau yang ininya dipakai buat nanas, pulungan nanas, ini buat pulungan adonan luarnya, supaya semua besarnya rata ya. Tapi kalau nggak mau repot, asal aja juga nggak apa-apa. Ini dibikin begini supaya besarnya rata semua. Kita pulung-pulung gini ya. Bulatkan, diratain ya, jangan sampai isi dalamnya kelihatan. Nanti ditaruh di loyang. Akhirnya saya pakai tangan ya, pakai plastik, pakai sarung tangan plastik, susah malah jadi lama. Mending pakai tangan aja, yang penting kan tangannya udah bersih, dicuci. Pas udah dapat 3 loyang ya, tapi masih ada sisa nih. Sementara kita nyalakan kompor dulu ya, kita panaskan ovennya dulu sebelum kita masukkan adonannya. Kalau ovennya udah panas, kita masukin ya loyang-loyangnya. Itu atasnya nastar jangan dipoles dulu, kita masak dulu sampai permukaannya kering, kira-kira 15 menit. Nanti dikeluarkan lagi dari oven, baru kita poles kuning telur ya. Nah, permukaannya kering, kita keluarkan loyangnya dari oven.
kita mau oleskan atasnya dulu dengan kuning telur dicampur minyak ya, minyak sayur sedikit aja, kira-kira 1 sendok teh ya. Tapi kita harus tunggu dingin dulu, jangan panas-panas dioles ya. Kalau takutnya nanti nempel ke kuasnya. Setelah dingin baru kita oleskan di atas permukaan nastarnya. Kenapa kita oleskannya? Setelah adonannya atasnya kering baru kita oles, nggak langsung pada waktu masih mentah, supaya nanti hasilnya bagus, nggak pecah-pecah dan mengkilap ya. Kalau misalkan punya madu boleh ditambah setetes madu biar lebih warnanya lebih agak coklat, nggak pucat ya. Nah nanti kalau udah dioles semua, nanti kita masukkan lagi ke oven, dimasak sampai matang. Apinya api sedang ya. Nih, kalau udah dipoles, kita masukkan kembali ke oven. Sudah selesai, semuanya sudah matang. Hasilnya seperti ini nih. Dapatnya 3 loyang setengah. Kalau kita masukin ke dalam toples plastik seperti ini, kita akan dapatkan 3 toples lebih sedikit lah ya. Mungkin 3 toples setengah. Kan lumayan ya buat nambah-nambah persediaan kue kering di rumah. Kalau beli kan mahal ya, zaman sekarang beli 1 toples bisa 100-an ya. Kalau kita bikin sendiri, kita pun merasa puas ya. Dan rasanya pun tidak diragukan lagi, pasti enak. Sesuai selera kita. Selamat mencoba, semoga suka. Nantikan resep kue kering berikutnya ya.